Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini, bagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, Engkau yang hadir di gereja Nias, Tuhan Yesus, urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming, Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul atau bertemakan ya, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan dan memang firman Tuhan katakan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tetapi bukan terbatas itu saja. Nah, kita bahas pagi hari ini ya, hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita tahu ya saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, sebelum kebangkitannya ya, Tuhan Yesus itu memberi keselamatan ya, Yesus memberi keselamatan kepada kita. Jadi Yesus memberi keselamatan bagi kita atau mereka yang percaya. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita selamat. Tetapi apakah kita sudah menjadi Kristen atau pengikut Yesus yang mati dengan penderitaan yang begitu hebat, terus kita tidak melakukan apa-apa saudara, dan cukup hanya percaya saja? Ya tentu tidak saudara sekalian, tentu tidak demikian ya saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara sekalian? Yaitu satu, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Coba Agro bacakan seperti yang dilakukan ya saudara sekalian pada waktu Yesus berkeliling ya saudara sekalian, waktu Allah di dunia sebagai Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan Yesus banyak melakukan kesembuhan, pengajaran ya saudara sekalian, bahkan juga mengusir setan saudara sekalian. Nah, dalam kelilingnya Tuhan Yesus itu kita lihat ya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Argo tolong bacakan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 katakan, dalam perjalanannya
Yesus ya dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi sementara di tengah jalan, orang-orang itu, yang 10 orang itu sembuh, saudara sekalian ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ya saudara, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi kita dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara sekalian, kalau kita melihat pengalaman ini ya saudara sekalian, ditulis oleh Alkitab ya, kita harus bersyukur selalu ya, karena kita sudah diselamatkan. Dan bersyukurnya bukan hanya bersyukur dalam hati saja, tapi dengan tindakan, saudara sekalian. Nah, kita lihat tadi ya, kita sudah baca, diceritakan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 orang tersebut, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Dan yang 9 lagi itu bagaimana? Tentu yang 9 lain, yang 9 orang itu pasti bersyukur, saudara. Namun sesaat mereka mungkin lupa pada yang menyembuhkan, kepada Yesus, sehingga tidak kembali kepada Yesus untuk menyampaikan terima kasihnya. Mungkin 9 orang itu terlalu gembira, saudara sekalian, mereka sembuh ya, mereka jadi tahir. Lalu karena sudah sembuh, mereka langsung membuat planning atau rencana-rencana yang mereka ingin lakukan. Ya, mereka jadi sibuk ya. Sedangkan 1 orang kusta yang sembuh itu, ya di Lukas 17 sampai 15 sampai 16 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Itu orang Samaria dianggap ya orang asing, saudara sekalian ya. Nah, ini dia kembali dengan memuliakan Allah dengan suara nyaring, saudara sekalian. Ya, berlari mendapatkan Yesus dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini orang Samaria tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini contoh, saudara, bahwa kita diselamatkan. Kita harus bersyukur dengan tindakan ya. Kita selalu bertobat ya, mengaku dosa dan dibaptis, dan kemudian memuliakan Allah atau Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Jadi hal pertama mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kita selalu bersyukur dengan tindakan, atau kita bersyukur selalu dengan tindakan. Ya, kenapa dengan tindakan, saudara sekalian? Kita memang bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang kita juga banyak di dunia ini, Allah juga memakai manusia untuk membantu kita, menolong kita, mengangkat kita, saudara sekalian. Nah, itu kita jangan hanya bersyukur kepada Allah saja, tapi berterima kasihlah kepada orang juga yang telah menolong kita misalnya, atau membantu kita. Jadi dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, satu, kita bersyukur selalu dengan tindakan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Timotius 4 ayat 12, Argo. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, artinya dalam perbuatan, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi hal yang kedua dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita.
Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan saudara. Keteladanan artinya sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam 1 Timotius tadi ya saudara sekalian, 1 Timotius 4 ayat 12 tadi ya saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk Timotius dapat menjadi teladan yang terbaik bagi semua orang percaya, baik dalam hal perkataan dan dalam hal perbuatan, supaya Timotius belajar dengan sungguh-sungguh dalam untuk melayani jemaat-jemaat orang kudus dengan memperhatikan tata krama, etika, dan sopan santun ya. Sebagaimana di Filipi 3 ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus mendidik, mengajar, dan menasehati kita saudara. Kita harus menghindari segala perkataan yang membuat kecewa, dendam, dengki, benci, sakit hati, sombong, congkak, angkuh. Jauhkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan, perselisihan, dan permusuhan. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita, saudara. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita gunakan kata-kata yang baik untuk membangun iman sesama. Jangan kasar, saudara sekalian, supaya semua orang yang mendengarkannya memperoleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Roma 6 ayat 13, kemudian Efesus 4 ayat 24, Argo. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Roma 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kemudian di Efesus 4 ayat 24 katakan, dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kita hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya adalah juga tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam kebenaran, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan akan memberikan kekuatan untuk meninggalkan manusia lama kita, saudara. Misal, dulunya suka mencuri, sekarang jadi orang yang suka memberi, saudara sekalian ya. Seperti di Efesus 4 ayat 28 katakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan kemudian juga itu yang orang suka mencuri, dan juga yang dulunya suka ucapkan kata-kata kotor, sekarang jadi orang yang suka memberi semangat kepada orang lain. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia.
yang dahulu gampang emosi, ya, gampang keluar kata-kata kasar, jadi penyabar, pengampun, dan tidak menaruh dendam, saudara sekalian. Sebagaimana di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hal yang ketiga mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Kemudian Argo, tolong bacakan Galatia 5 ayat 13, Argo. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Galatia 5 ayat 13 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Yang keempat dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar ya kepada kita manusia dari Tuhan Yesus, dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita harusnya bahagia karena dosa dan pelanggaran sudah diampuni. Keselamatan adalah hadiah yang mahal, yang sangat berharga. Berusahalah kita untuk tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan lebih dari sekali adalah jadi sebuah keputusan, saudara sekalian. Kemudian mengulangi sebuah kesalahan lagi dan lagi, itu ya menjadi keputusan lalu menjadi satu keyakinan, saudara sekalian. Dan itu bukanlah rencana Allah. Sebagaimana di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, saudara sekalian. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemerdekaan kita dari dosa hendaknya tidak menjadi kesempatan untuk main-main dengan dosa, saudara. Memang Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan penuh kasih karunia. Tetapi ingat bahwa kita kelak akan menuai apa yang kita tabur. Mari kita hargai keselamatan untuk hidup lebih baik, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, saudara. Jadi hal yang keempat mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan. Dan kemudian yang kelima, saudara sekalian, ya kita harus mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Yang keempat tadi menghargai keselamatan. Nah sekarang kita yang kelima mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Argo bacakan 1 Korintus 15 ayat 10, Argo. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara sekalian. Artinya yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri, saudara sekalian. Ya, sebaliknya ini dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah, kita diselamatkan, kita jangan berdiam diri. Kita lihat di sini, Paulus telah beroleh keselamatan tidak berdiam diri, saudara. Nah, kedemikian juga kita seharusnya dalam memandang keselamatan. Bukan untuk berdiam diri atau malas-malasan. Justru waktu dan kesempatan yang ada kita pakai, saudara sekalian.
untuk lebih giat lagi memberi diri untuk memuliakan Allah selagi kita masih hidup, saudara sekalian. Seperti di Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Allah." Bagaimana untuk melakukannya yang dimaksudkan tadi, saudara sekalian, adalah dengan membaca firman Tuhan. Lebih dalam lagi ya saudara sekalian, kita giat membaca firman Tuhan, kemudian kita hidup kudus, dan juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Ia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Ayo saudara, kita berusaha terus memberi buah-buah baik dan berjuang terus sehingga Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Jadi hal yang kelima, mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus adalah mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Jadi ada 5 hal saudara sekalian mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah: 1. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Yang kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama. Dan keempat, menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik, dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan hendaknya ya saudara sekalian, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan kita kuasailah firman Tuhan, kita dalami, kita renungkan firman Tuhan selalu, saudara sekalian, dan kita lakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, aku sudah mengikut engkau, apa yang akan kami dapatkan? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, engkau akan memerintah bersama dengan aku, engkau akan dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk di dalam tempat yang sempit itu, pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus, artinya pintu menuju ke sorga, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Marilah kita berjuang ya dalam hidup ini. Hendaklah kita dan setiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, dan kemudian kita selalu belajar dan belajar dalam hidup ini. Hidup belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian belajar dalam kehidupan ini dalam komunitas kita, atau juga di dalam rumah tangga dengan orang tua dan anak, atau lingkungan kita ya saudara sekalian, kita belajar dan juga jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan senantiasa juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Kita menyatu dan kita selalu mengingat dan merayakan ya saudara secara pribadi karya keselamatan
yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara sekalian. Kan Tuhan Yesus kan janji, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, nah, segala sesuatu yang spektakuler pasti bisa terjadi, mujizat bisa terjadi, saudara sekalian. Dan itu adalah juga perintah dari Tuhan Yesus. Katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini, saudara sekalian, kita memuliakan Tuhan Yesus dan kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Inilah kita anak Tuhan Yesus menjadi saksi dan dapat menjadi memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Demikian saudara sekalian, marilah kita mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ada 5 hal, saudara sekalian, ya, dalam mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu 1, kita selalu bersyukur, ya, kita bersyukur selalu dengan tindakan, saudara sekalian. Kemudian kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Dan yang keempat, menghargai keselamatan, ya, saudara sekalian. Dan kemudian yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Demikian saudara sekalian, firman dari saya. Terima kasih. Saya percaya kita semua akan mau hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.